datang di channel kami, pemirsa sekalian. Hari ini kami berada di seputaran Kelurahan Palupi di sebelah barat daya Kota Palu untuk mengikuti Kundapil, kunjungan daerah pemilihan oleh Bapak anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo, yaitu Bapak Marcelinus. Sementara saat ini acara sudah berlangsung dan Bapak Marcelinus didampingi oleh stafnya, dan kita akan tanya ke staf beliau yaitu Pak Edi tentang apa itu Kundapil. Malam Pak Edi, bisa ngobrol sebentar Pak Edi? Ya. Hari ini Bapak Marcelinus mengerti ya, selama ini kami mendampingi beliau di kota yang ada hanya istilah reses. Di provinsi juga ada reses, tapi malam ini kita ikut Kundapil. Apa itu Kundapil Pak Edi? Baik, terima kasih. Untuk Kundapil sendiri adalah kunjungan kerja daerah pemilihan, yaitu di mana anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah pernah melaksanakan kegiatan atau sudah pernah menurunkan bantuan atau program yang sudah dilakukan itu dipantau kembali. Ini evaluasi untuk apakah tepat sasaran, kemudian apakah mereka melaksanakannya dengan benar, sehingga lewat Kundapil ini adalah bentuk evaluasi. Nah, dalam hal ini karena Pak Marcelinus baru pertama kali duduk di Provinsi Sulawesi Tengah dan belum melaksanakan kegiatan, sehingga Kundapil pada saat ini adalah bentuk silaturahmi. Bentuk silaturahmi Pak Marcelinus daerah-daerah pemilihan secara khusus daerah Kota Palu, sehingga melalui silaturahmi itu mungkin akan terjalin interaksi dan komunikasi terkait dengan program dan rencana-rencana ke depan jangka panjang. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Edi. Siap. Selamat malam. Demikian pemirsa penjelasan singkat dari Pak Edi, staf dari Bapak Marcelinus di DPRD Provinsi tentang apa itu Kundapil. Dan kita lihat saat ini acara sudah berlangsung. Warga-warga sudah hadir antusias untuk mengikuti acara Kundapil pada kesempatan ini. Sekali lagi ini adalah di Kelurahan Palupi, yaitu berada di sebelah barat daya Kota Palu. Kalau yang jadi patokan adalah titik 0 Kota Palu, yaitu di depan kantor polisi militer. Jadi baik saudara, kita lihat bagaimana suasananya. Saya umur 45 tahun baru. Kita memilih wakil kita semenjak umur 18 tahun. Berarti saya punya hitungan ada 4 periode. Saya coba juga gubernur di oleh anggota DPR yang saya pilih kemarin. Kenapa? Ternyata bisa. Saya waktu bengkel, saya cuma berharap 10 jari saya untuk membeli kompresor, membeli mesin las, membeli kunci-kunci. Pemirsa sekalian, acara ini juga dihadiri oleh Ibu Lurah, penyuluh, dan pejabat setempat RT. Baik, mari kita saksikan bagaimana suasana acara ini berlangsung. Begitu juga tadi saya lanjutkan masalah kesehatan. Apabila kesehatan diri saat ini menunggak, apa yang kami lakukan? Saya lakukan kemarin, saya suruh saja dia ke BPJS jalur 2 sana. Waktu memilih, buka pintu lebar-lebar, tunggu sampai subuh, tunggu serangan fajar. Yang datang cuma pepancuri. Jadi kita harus cerdas juga menjadi pemilih. Dan mau berhasil ada proses. Bukan begitu minta langsung mau ada. Saya punya program ke depan. Saya fokus pada peternakan. Dan di sini memang saya undang kelompok-kelompok peternakan. Ketiga, ada tugas kami itu tadi pendidikan.
anak sekolah mungkin mau sekolah lantas dia punya orang tua tidak mampu, itu kita bisa bantu melalui dana aspirasi pun bisa. Ada 3 hal yang kita lakukan. Jadi antara pemerintah dengan DPR itu seperti suami istri. Suami tugasnya apa? Membangun rumah, infrastruktur kan. Istri tugasnya apa? Menjaga anak punya kesehatan, membuat anak itu kenyang. Bagi istri kalau Pak Tua kasih doi itu apa? Mau beli HP? Tidak tuh. Urus perut, urus kesehatan anak, urus pendidikan anak. Itulah tugas kami. Maka setiap tahun kami diberikan anggaran itu. Kalau kalian berteriak sama lurah, setengah mati juga lurah. Maka saya katakan sama masyarakat bahwa coba kita jadi cerdas, dan saya orangnya tidak takut buka-bukaan. Sekalipun di sini ada anggota DPR, saya tidak takut karena saya rasakan kok. Cuman kemarin pada saat 7 miliar saya bantu masyarakat itu, ada London, ada mesin jahit, begitu cuma jadi pajangan di rumah. Akhirnya cuma di gudang itu barang. Sementara anggaran yang saya keluarkan setiap satu kelompok paling kurang 25 juta. Dana tunai. Baru saya lihat di tangannya ada HP baru. Berarti HP sudah dibuka. Ke depan saya katakan sama semua koordinator, bahkan kalau ada yang saya ingin ke depan kita melakukan pemberdayaan mulai dari peternakan, pertanian, dan perikanan. Kenapa saya tertuju ke situ? Sambil satu contoh yang gampang saya hitung. Saya ada buka lahan di Langgareso hari ini. Itu untuk contoh pemberdayaan. Saya sudah masukkan titik. 7 bulan itu sudah bertelur. Itik itu seperti ayam bertelur. Ada teman-teman yang mengusulkan untuk ayam bertelur, itu akan kita realisasikan. Ada yang ayam bertelur, ada kambing, ada sapi. Setiap hari bisa menghasilkan uang. Dan semua kelompok usaha yang mana menginginkan ada peternakan harus punya berita acara. Karena itu suatu persyaratan untuk mendapatkan anggaran. Sekalipun saya sudah ditetapkan anggaran setiap tahun sekian. Saya bahkan berpikir sama koordinator untuk bisa membantu juga masyarakat tanpa proposal. Maka saya minta semua peternakan nanti saya turunkan misalkan itik-itik. Itik itu kalau bertelur, berapa harga itik sekarang? Telur itik sekarang di pasar. Berapa? 3.000 ya? Asin 5.000. Ya, dalam asinnya. Sekarang saya berhitung, kalau satu kelompok saya kasih 1.000. Pakannya saya tanggung sampai 7 bulan dia masak produksi. Begitu dia bertelur, kalau 1.000, anggap dia bertelur 1.000 juga karena memang dia bertelur. Tapi saya berhitung 500. Bahkan saya kasih sampaikan ke koordinator bahwa begitu mengusulkan peternakan itu, saya minta kalian juga usulkan untuk penetasan telur. Misalkan kalian punya telur ada 1.000, 300 kamu kasih menetas, berarti produk 1 bulan ke depan sudah menjadi 1.300. Pak, harus seperti itu karena memang terjadi siklus. Kalau kambing saya kasih atau sapi bisa saja, cumi sapi itu atau kambing menunggu 1 tahun. Sapi itu beranak paling 1 atau 2 paling-paling. Begitu juga kambing. Sekarang harga kambing kalau sudah beranak berapa harganya? 3 juta ya? 3 juta, 4 juta. Oke lah, 5 juta saya itu paling besar. 1 tahun sekali. Tapi kalau itik tadi 1,5 juta 1 bulan per 1 orang. Kali 12 bulan 1 juta 18 juta. Mana yang dipilih? Mau biar kami hebet. Ini saya punya contoh. Tapi kalau mau itu saya lakukan.
Di belakang rumah pun, walaupun GBTM mungkin dapat 100 ekor, kelola sendiri boleh. Kemudian tahun depan berhasil ditambahkan lagi. Atau kelompok ini misalkan tadi, karena selama ini saya katakan sama kelompok-kelompok peternakan atau pertanian, jangan membuat suatu kelompok mengatasnama misalkan peternak berarti 16 juta. Kalau 160 juta. Kalau 3 miliar itu kita belanjakan semua itu. Sidrap penghasil telur terbesar hari ini dan di Indonesia Timur kenal itu, bahkan di sampai Indonesia. Penghasil telur terbesar. Itu pun pertama bantuannya dari anggota DPR. Pada saat kelompok-kelompok di situ mulai berkembang, lantas tim Kementerian Perikanan atau Peternakan turun verifikasi, ternyata butuh bantuan. Bahkan satu kelompok bisa dibantu di Makassar sana, satu kelompok 1 miliar. Pun bukan melalui saya lagi, itu kementerian, karena ibu penyuluh begitu buatkan berita acara itu langsung dikirim ke kementerian. Setelah diterima keluar nomor ID, keluar lagi. Nah, pada saat kalau kalian tidak berhasil, lantas laporannya ke sana, apalagi program presiden hari ini. Kemudian saya titip setiap saya ada kegiatan seperti ini, apapun pertemuan dengan apapun kegiatannya, saya titip nomor WA saya. Karena apa? Masalah kesehatan. Itu yang saya wanti-wanti. Kenapa saya titip nomor WA saya? Pada saat kalian terjadi melihat hal, misalkan ada satu tetangga yang sakit, takut masuk rumah sakit karena bulan 3 habis masa kami kunjungan seperti ini, itu kami akan masukkan program-program yang mana kami usulkan untuk direalisasikan, dan itu pasti tahun 2006 awal itu sudah akan keluar. Dan apapun peternakan yang atau pemberdayaan yang saya berikan kepada masyarakat, saya selaku wakil kalian, koordinator, penyuluh akan kontrol terus kalian punya pemberdayaan sampai berhasil, agar kalian bisa merasakan itu namanya kesejahteraan. Jangan sungkan lagi berpikir masalah dana, langsung bawa lari ke rumah sakit. Ya, itu urusan saya. Ada yang bercerita sampai meninggal, dia mau bayar sampai 38 juta. Mungkin kalau ada kecurangan atau apa, saya terbuka rumah saya untuk kita sharing-sharing sambil ngopi-ngopi, sambil makan pisang goreng, ya kita sharing-sharing. Maka silaturahmi kita ini jangan putus sampai di hubungan seperti ini. Tapi saya ingin kalian juga tahu mas saya. Ya, saya mungkin terima kasih kepada Bapak Presiden demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, berkenan untuk foto bersama Bapak. Baik, demikianlah pemirsa acara pada malam hari ini. Sudah saat ini adalah sesi foto bersama. Acaranya tidak bertele-tele, cukup
Bapak Masli datang untuk silaturahmi sebagaimana tadi dikatakan bahwa ini adalah acara kunjungan dapil karena beliau adalah anggota DPRD provinsi yang Dengan demikian menjalani periode tahun pertama. Jadi acara dapil ini banyak diisi dengan acara silaturahmi dan sosialisasi program-program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Marcelinus ke depan. Demikian pemirsa di Palupi, Kota Palu, kami menginformasikan. semoga apa yang telah kita